ngajarkan sholat. Ketika ditanya, apa sih sholat itu? Nggak ngerti. Sholat adalah menyembah Allah. Kalau menyembah, yang disembah dengan yang menyembah masih ada jarak dong. Betul apa tidak? Padahal kan sholat yang sebenarnya adalah merasakan kehadirannya. Kalau dia sudah hadir kok di sini, bahkan dia mewujud sebagai napas kita, pinjaman kehidupan pada diri kita. Sedekat itu Allah dengan kita. Kok kita tidak merasakan kehadirannya? Makanya belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Kalau kita melihat video tersebut, yaitu videonya Ustadz Saiful Makarim. Beliau ini, kalau saya lihat di berbagai kajiannya, beliau ini sepertinya ketika memberikan suatu kajian, itu menyampaikan dengan bahasa tasawuf atau dengan bahasa hati. Akan tetapi kalau kita melihat di dalam video tadi yang kita saksikan, ketika beliau membahas tentang masalah sholat, yang beliau mengatakan bahwasanya kalau sholat itu dikaitkan ibadah, maka ibadah ini nanti berarti ada jarak antara yang disembah dengan yang menyembah begitu. Karena menurut beliau, itu tanda kutipnya kurang benar ya, atau salah ya ibadah yang seperti itu. Karena menurut beliau yang benar itu sholat itu adalah merasakan kehadirannya. Kalau dikatakan sholat itu yang penting merasakan kehadirannya, sedangkan yang melakukan gerakan kemudian ucapan itu kurang benar atau tidak benar, maka hal itu bisa dipastikan Ustadz Saiful Makarim ini kurang benar di dalam memberikan suatu pemahamannya di dalam hukum syariat atau pengertian tentang masalah sholat. Sebenarnya begini, kalau kita melihat analogi atau pemikiran dari Ustadz Saiful Karim ini, dia itu memberikan pengertian khusus kepada sholat, memakai pengertian yang umum. Sebab kalau kita lihat pengertian ibadah secara umum, memang ibadah itu secara umum pengertiannya adalah tadallul wal khudu'i wal inqiyadi. Bahasa kita itu adalah khudu' itu berarti merendahkan, menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dengan bahasa lain adalah merasakan kehadirannya. Ketika seorang merasa dirinya hina berarti merasakan kehadirannya. Akan tetapi ini adalah pengertian ibadah secara umum. Meskipun pengertian ibadah ini secara umum ini harus ada di setiap ibadah secara khusus, akan tetapi kalau kita bawa pengertian ini kepada ibadah secara khusus, misalnya sholat, maka tidak bisa kita berpatokan orang ini dikatakan tidak sholat atau tidak sah sholatnya dengan pakai bahasa pengertian atau ta'rif ibadah secara umum. Sebab memang kalau kita lihat sholat secara pengertian itu memang pengertiannya suatu ibadah, akan tapi tidak hanya berhenti di ibadah saja. Karena kalau kita lihat ta'rif sholat secara lengkap, bahasanya seperti itu. Di sini dikatakan as-sholatu ibadatun lillahi zatu aqwalin wa af'alin makhsusatin muftatahatun bitakbiri mukhtatamatun bitaslimi. Kalau kita bahasakan dengan bahasa kita, pengertiannya adalah ibadah ini. Sholat itu adalah ibadah. Ibadah yang mempunyai syarat dan rukunnya, yang dimulai dari takbir dan disempurnakan dengan salam, begitu bahasanya. Jadi misalnya kita tidak memakai konsep yang ada atau ta'rif atau praktik yang ada, maka itu bisa dipastikan salah. Misalnya kita memakai praktik atau konsep yang diberikan oleh Ustadz Saiful Karim. Apa konsep yang ditawarkan oleh beliau? Ibadah itu atau sholat itu adalah merasakan kehadirannya. Ketika seseorang sholat sudah merasakan kehadirannya berarti sholat. Yang tidak merasakan kehadirannya berarti bukan sholat. Maka hal ini tidak benar juga, karena kalau kita lihat Imam Bukhari mengutip di Sahih Bukharinya tentang masalah satu hadis atau satu hadis yang beliau Rasulullah pernah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat, begitu. Dengan bahasa sholatlah kalian sebagaimana aku sholat, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW sholatnya itu seperti itu. Sahabat juga begitu. Ketika misalnya, apakah Rasulullah merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala? Ya merasakan, cuman tingkat merasakan kehadirannya itu beda-beda. Dengan catatan begini, meskipun seseorang yang merasa kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dia tidak melakukan gerakan sebagaimana yang dituntut oleh Rasulullah Muhammad SAW di dalam sholat, maka tetap sholatnya tidak sah meskipun dia sudah merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala.
Dan juga kalau kita melihat arti sholat ini secara luwat memang dia nanti berbahasa doa dan yang lainnya. Dan ini pun tidak bisa kita artikan begini. Kalau artinya doa berarti kita tidak usah melakukan gerakan. Bukan. Karena pengertian doa dengan tanpa gerakan atau dengan rukun akol dengan af'al itu adalah pengertian secara luwah. Seartinya secara luwah tidak sesuai dengan syariat, maka atau dengan syarak, maka tidak bisa diartikan ini sholatnya benar begitu. Sebelum dia nanti dikatakan benar kalau sudah melakukan ketentuan sholat yang telah ditentukan oleh syariat. Jadi pengertian dari Ustadz Saiful Makarim ketika diartikan bahwasanya sholat itu adalah merasakan kehadirannya, sedangkan kalau kita ibadah, diartikan ibadah sholat itu, maka nanti ada jarak antara yang disembah dengan yang menyembah. Maka pengertian yang semacam ini yaitu tidak benar, karena ibadah ini memang secara umum tetap berpengertian secara tadallul wal khudu' wal inqiyad. Ini dengan bahasa lain itu dapat diartikan dengan merasakan kehadirannya, ya kan? Orang ketika dia sudah merasa hina, berarti kan jiwanya sudah merasakan kehadiran yang dia hina di depannya begitu. Jadi Ustadz Saiful Makarim ini kalau kita lihat ya pengertiannya ya salah begitu, bahasanya begitu. Kemudian kalau kita lihat di dalam kitab Al-Iqna ya fi hali al-Fadhi Abi Syuja di sini dikatakan sholat itu secara syara'nya aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbiri mukhtatamatun bit taslimi bi syara'ita makhsusatin. Jadi memang sholat itu secara syara'nya adalah berbentuk atau terdiri dari ucapan, terdiri dari gerakan yang mana ini dibuka nanti atau dimulai dengan takbir, disempurnakan dengan salam dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Jadi sholat ini tidak hanya berbahasa merasakan kehadirannya dengan tanpa melakukan syarat-syarat yang telah ditentukan, bukan begitu. Ketika misalnya sudah merasakan kehadirannya seperti kata Ustadz Saiful Makarim, berarti sholatnya sudah benar. Ya tidak juga, karena juga dia harus melakukan syarat dan rukun yang telah ditentukan. Baru dikatakan itu nanti benar sholatnya. Sebenarnya begini, merasakan kehadirannya atau dapat merasakan kehadirannya ini merupakan, kalau kita bahasakan di fikih itu adalah khusyuk. Nah khusyuk ini ulama itu berbeda pendapat begitu. Apakah dari awal sampai selesai atau hanya sebentar saja atau bagaimana? Maka kita mengikuti kondisi dari orang itu. Jadi yang penting di dalam merasakan kehadiran itu, di dalam ibadah, setiap ibadah juga di dalam sholat ini itu menjadi penting juga begitu. Kadang begini, orang awam itu kalau sholat itu ya asalkan sholat saja begitu. Ketika di awal kita khusyuk takbirnya, kemudian di rukun-rukun setelahnya atau kelanjutannya, kadang kita kemana-mana pikiran kita, maka ini oleh ulama dikatakan ya gak apa-apa, yang penting di awal sudah hadir atau hudur di dalam sholat itu. Jadi begitu menurut pandangan ulama fikih. Maksudnya kalau merasakan kehadirannya itu juga menjadi pertimbangan juga. Akan tapi apakah sampai selesai sholat atau hanya sebentar, itu ulama khilaf. Jadi begitu. Jadi tetap harus melakukan ketentuan-ketentuan atau syarat dan rukunnya sholat begitu. Tidak hanya mujarrad merasakan kehadirannya. Mungkin itu tanggapan saya kepada penjelasan atau dari fatwa Ustadz Saiful Karim yang menurut saya perlu untuk diluruskan begitu, agar jamaahnya bisa juga dapat pencerahan atau perbandingan pemahaman begitu. Dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.